Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Dan sehabis membaca doa, langsung membaca surat pendek ya, Al-Kausar saja. Baik, Iya, Bu. Baca doa mulai. Tidak. Oke, lanjut ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang gak hadir? Indri, Bu. Indri kemana, sakit ya? Ya, Bu, kemarin hujan-hujanan. Rapikan dulu ya posisi duduknya ya. Itu Siap, jangan Bu. ada yang kosong ya di depan. Aku deketin nih, Bu, di depan. Kayak pahalukun ya jami'an. Alhamdulillah. Ada yang tahu gak sekarang materi apa? Enggak, Bu. Udah, Bu. Sekarang materinya tentang hadas sama najis. Ya, Bu. Sebelumnya ada yang tahu gak apa hadas atau najis? Nggak tahu ya? Iya, Bu. Waduh. Jadi hadas itu najis yang bersifat hukmiyah atau najis yang tidak bisa dilihat yang menghalangi pelaksanaan sholat. Terus kalau najis apa sih Ibu? Najis adalah sebuah benda yang bersifat kotor dan akan menghalangi dalam menjalankan ibadah sehingga diharuskan untuk menyucikannya. Jadi najis itu yang bersifat bendanya. Kalau hadas tidak harus benda. Contohnya Bu. kentut itu kan gak terlihat ya. Jadi Iya. itu kalau najis contohnya benda kayak kotoran manusia ya. Itu dibagi menjadi dua macam. Apa ada yang tahu gak? Aku mau tahu Apa? hadas kecil dan hadas besar. Nah iya, Yeay. dibagi menjadi dua macam, hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas besar itu apa sih Ibu? Kalau hadas besar itu contohnya seperti haid atau nifas. Hadas kecil itu contohnya seperti buang air kecil, buang air besar atau mabuk, bersentuhan kulit laki-laki sama perempuan tanpa ada penghalang. Bagaimana sih kita mensucikan hadas besar ini sama hadas kecil? Jadi kita mensucikan hadas besar sama hadas kecil ini. Kalau hadas besar mandi wajib, atau kalau gak ada air tayamum ya. Terus kalau hadas kecil mah cukup berwudu. Kalau gak ada air tayamum. Baik, Ya Bu. Sarah, Siap, ya Bu. ilmiah, Ya, Bu. ijah ya, ngerti kan? Dengerin ya. Ya, Bu. Lihat tuh, Bu, Indri nyuap HP, Bu. Dan ada juga benda-benda yang tergolong najis. Yang pertama bangkai binatang yang berdarah. Semua bangkai binatang yang berdarah itu najis, kecuali bangkai binatang darat yang tidak berdarah seperti belalang, itu tidak termasuk najis. Terus selanjutnya apa? Ada yang tahu gak? Perempuan suka ada Suka dentang bulan. haid. Darah. Ya, dan Darah. apa? Darah head. Darah haid, Bu. Terus apalagi? Darah haid. Terus apalagi selain darah haid? Nifas. Nipas. Yang Apa? udah melahirkan, Bu. Ya, terus kotoran Kotoran manu, Siap. kotoran manusia, kotoran keledai, kotoran kucing itu juga najis. Dan air kencing manusia itu sebenarnya najis loh. Iya. Homer arak Ya, Bu. Yang Itu, mabuk ya, Bu. itu adalah najis yang paling keji. Firman Allah ya dalam surat Al-Maidah ayat 90, bahwa sesungguhnya arak, judi dan bertenung itu adalah najis lagi keji dari perbuatan setan, maka hendaklah kamu jauhi. Kalian harus menjauhi ya perbuatan, apalagi kalau minum homer arak kayak gini. Jangan Baik, terjerumus ya kalian. Siap-siap, Bu. Selanjutnya air liur anjing ya. Kalian kalau terkena air liur anjing itu najis. Terus yang terakhir air wadi atau madi. Ada yang tahu gak air wadi atau madi? Jadi Belum tahu, Bu. belum tahu ya. Jadi air wadi itu air berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing.
Sementara air madi adalah air berwarna putih, kental, melekat, lengket gitu ya, yang keluar ketika sudah berhubungan badan. Udah, kalian masih kecil ya. Saya udah nggak tahu. ngerti, Bu. Ya udah skip aja, kalian cukup tahu air wadi dan madi aja, udah jangan mendalam gitu. Macam-macam najis ada berapa sih? Hilmi, Sarah, Ija? 3, Bu. Apa aja? Najis mughalladhah, mukhafafah, mutawassithah. Kalau najis muhafafah apa? Muhafafah apa? Maaf ya tipe ibu ya. Mau papa nggak tahu bu. Jadi najis muhafafah itu najis yang hukumnya ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan, hanya menyusui, hanya air susu ibunya. Dan air kencing bayi perempuan hukumnya seperti air kencing dewasa walaupun makan dan minuman selain air susu ibu. Terus gimana sih cara mensucikan najis muhafafah? Jadi kalau mensucikannya, kalau bayi laki-laki cukup dipercikan saja ke apa namanya, ke daerah yang terkena najis. Kalau bayi perempuan harus dibasuh nah itu. Najis mughalladhah ya, najis mughalladhah itu najis yang hukumnya berat, adalah najis anjing dan babi beserta anak dari kedua jenis hewan itu dengan jenis hewan lain. Anak Gimana? babinya, Bu. Iya, anak babi. Kamu pernah ngelihat anak babi? Iya. Anak anjing? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walagal qalbu fi i ahadikum falyurihu tsumma yaghsilhu sab'an mirara. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, cara menyucikan bejana salah seorang di antaranya bila dijilat anjing yaitu membasuhnya dengan air sampai 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Jadi kalau kita terkena liur anjing, kita membasuhnya dengan air 7 kali, terus sama debu juga. Mutawassithah. Ya, Bu. Najis mutawassithah, najis yang sedang. Di najis yang sedang itu, najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2, najis mutawassithah ainiyah sama najis mutawassithah hukmiyah. Kalau najis mutawassithah ainiyah, najis yang tampak dilihat oleh kita, jadi tampak sama kita. Kalau najis mutawassithah hukmiyah yang tidak dapat terlihat oleh mata, jadi yang contohnya kan kalau kita pipis nih, ngompol di kasur, kita nggak ngeh kan malam, Ya, Bu. kan udah menyerap kan ke kasur, itu tuh najis mutawassithah hukmiyah. Kalau najis mutawassithah ainiyah seperti baul itu apa? Air kencing orang dewasa atau goit itu kotoran manusia atau binatang. Sarah, Ya, Bu. najis itu dibagi menjadi berapa? Najis 3, Bu. Apa? Mughalladhah, mukhafafah, mutawassithah. Hilmi, kalau najis mughalladhah itu najis apa? Apa ya bu? Oh, najis besar bu. Ya sekarang ibu bakal bagi kalian dua kelompok ya. Ya, Bu. Kamu nama kelompoknya kelompok hadas, sama kamu Hadis. najis ya, bukan hadis ya. Oh, siap. Kita kan sekarang lagi menerangkan hadas sama Oh, najis. iya. Nah, kalian diskusikan sama teman-teman sebelumnya ibu bakal mengasihkan lembaran kerja buat kalian ya. Dan kalian amati terus diskusikan sama teman kelompoknya ya. Terus maju satu-satu ke depan presentasi. Nih buat kelompok najis, ini hadas. Ya, Bu. Terima kasih. Pak Ibu diacak ya. Ayo kelompok apa, kamu tuh kelompok apa? Aku kelompok hadas, Bu. Ya ayo maju, sok presentasikan. Teman-teman yang lain dengerin ya, jangan Oh, ngobrol. dengerin. Ya dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kamu apa? Lagi. Jadi sok presentasikan, dengerin ya teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, jadi kalau hadas itu tidak harus benda ya. Terus kalau najis berupa benda. Terus najis hadas itu ada hadas besar sama hadas kecil. Terus kalau najis itu dibagi menjadi 3, mukhafafah, mughalladah, sama mutawasito. Dan kalau hadas kecil mensucikannya dengan wudhu atau tayamum kalau tidak air ya. Kalau mendesak, kalau tidak ada air, pakai tayamum. Kalau hadas besar, mandi wajib. Tadi siapa saja yang sudah bertanya? Hilmi sama Ija sama Siti ya. Ya, makasih ya, kalian sudah berani ke depan. Ya Bu. Dan Ibu ada tugas ya buat kalian nanti. Kalian minggu depan dikumpulin ya. Tugasnya apa? Ada yang mau bertanya nggak? Enggak Bu. Paham? Paham. Pinter-pinternya. Ya. Buat hari ini cukup di sini ya, anak-anak. Semoga kalian pada paham tentang materi hadas sama najis. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Waalaikumsalam. Titing makan kepiting. Thank you for everything. Mwah.